Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Siapa orang yang paling Anda hormati dalam hidup ini? Bayangkan jika orang hebat itu tiba-tiba berlutut di depan Anda, bukan untuk meminta sesuatu, tapi untuk mencuci kaki Anda yang kotor dan penuh debu. Biasanya kita berlomba untuk menjadi yang paling atas, paling dilayani, dan paling terlihat benar. Namun malam ini kita diajak melihat sebuah kuasa yang justru bekerja dalam kerendahan hati yang paling dalam. Sebuah cinta yang tidak hanya bicara, tapi berani membasuh luka. Ada seorang dokter bedah senior di sebuah rumah sakit besar. Namanya Dr. Baskoro. Ia dikenal tegas, jenius, dan sangat dihormati. Suatu malam, terjadi kecelakaan beruntun yang membuat ruang UGD penuh sesak. Semua perawat kewalahan. Di sudut ruangan, ada seorang pasien lansia yang baru saja dipindahkan dari lokasi kecelakaan. Tubuhnya penuh lumpur dan darah kering. Kakinya sangat kotor karena kekurangan staf. Tidak ada yang sempat membersihkan pasien itu sebelum dibawa ke ruang tindakan. Tiba-tiba, Dokter Baskoro masuk. Bukannya langsung memberikan perintah medis yang rumit, ia justru mengambil baskom air dan handuk. Tanpa kata-kata, dokter senior ini berlutut. Ia melepas sepatu pasien yang hancur itu, lalu mulai membasuh kaki si pasien dengan lembut. Seorang asisten dokter muda bertanya dengan bingung, "Dok, maaf, itu kan tugas perawat atau petugas kebersihan. Dokter seharusnya fokus pada diagnosanya." Dokter Baskoro hanya tersenyum tipis tanpa berhenti membasuh. Ia menjawab pelan, "Sebelum saya menyentuh organ dalamnya untuk menyembuhkan, saya harus menyentuh kemanusiaannya terlebih dahulu. Kesembuhan tidak dimulai dari pisau bedah, tapi dari rasa dihargai." Malam itu, seluruh staf di ruangan tersebut terdiam. Mereka melihat martabat manusia yang paling tinggi justru saat sang ahli bedah itu membungkuk paling rendah. Apa yang dilakukan Dr. Baskoro adalah gema dari apa yang Yesus lakukan dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 15. Yesus tahu bahwa waktunya sudah dekat. Ia tahu ia berasal dari Allah. Namun, dengan segala kemuliaan itu, ia justru menanggalkan jubahnya, mengambil kain lenan, dan membasuh kaki murid-muridnya. Secara teologis, ini adalah pembalikan logika dunia. Dalam Keluaran 12, kita membaca tentang korban domba Paskah yang darahnya menyelamatkan bangsa Israel. Darah itu adalah tanda perlindungan. Kini, dalam 1 Korintus 11, Paulus mengingatkan kita bahwa Yesus adalah anak domba itu. Tubuhnya dipecah-pecahkan dan darahnya dicurahkan bagi kita. Namun, sebelum tubuhnya dikurbankan di kayu salib, ia terlebih dahulu memberikan teladan lewat pembasuhan kaki. Mengapa? Karena cinta Tuhan itu konkret. Ia tidak hanya menyelamatkan jiwa kita secara abstrak, tapi ia mempedulikan kaki kita yang lelah karena perjalanan hidup. Mazmur 116 bertanya, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya?" Jawabannya bukan dengan persembahan harta yang megah. Jawabannya adalah dengan menerima piala keselamatan dan melakukan apa yang Yesus lakukan. Melayani tanpa merasa lebih tinggi. Membasuh kaki berarti bersedia menyentuh bagian paling kotor dan paling pribadi dari sesama kita tanpa menghakimi. Mari kita bawa pulang 3 hal praktis untuk hari ini. Turunkan ego. Kehebatanmu tidak diukur dari berapa banyak orang yang melayanimu, tapi dari seberapa rendah kamu bersedia membungkuk untuk menolong. Sentuh kemanusiaan. Sebelum Anda mengkritik kesalahan orang lain, cobalah untuk memahami luka dan perjalanan hidup mereka. Basuhlah kaki mereka dengan pengertian. Rayakan ekaristi dalam hidup. Makan roti dan minum anggur di gereja harus menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi roti yang terpecah bagi keluarga dan teman-teman di rumah. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mencintai kami sampai pada akhirnya. Ajarlah kami untuk tidak takut menjadi rendah hati. Berikan kami hati yang lembut untuk melihat kebutuhan sesama kami seperti Engkau melihat kebutuhan para murid-Mu. Amin. Sahabat, siapa orang di sekitarmu yang hari ini kakinya perlu kamu basuh dengan kebaikan dan kesabaran? Mari kita merenung bersama di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.